Lu, wah kaget ya. Oke teman-teman, maaf sebelumnya tadi mengagetkan. Dan sekarang saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sosiologi pendidikan. Tapi sebelum lanjut, maka saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Karena tak kenal makanya ta'aruf dong. Nah, oke teman-teman, nama saya Muhammad Zaki, saya dari Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, dan tentunya prodinya Pendidikan Agama Islam. Nah, sekarang sosiologi pendidikan, ada yang udah tahu apa belum? Nah, jika belum, maka dari itu saya akan mengasih tahu. Nah, sekarang sosiologi pendidikan itu terbagi menjadi dua kata, yaitu sosiologi dan pendidikan. Nah, di mana di dalam permasalahan itu aspek-aspek pendidikan di dalamnya itu menjadi sebuah permasalahannya sih, tapi itu juga nggak begitu berpengaruh. Nah, sekarang masuk ke dalam sebuah pengertian sendiri, sosiologi pendidikan itu apa. Nah, untuk pengertiannya sendiri teman-teman, di sini yang mungkin saya pelajari, saya ketahui bahwasanya sosiologi pendidikan itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pendidikan, dan itu nanti bisa kita jabarkan teman-teman. Selain itu, kita bisa menjadikannya itu sebuah pengetahuan di mana dalam bersosiologi itu kita harus gimana ya, itu aktif dalam segala hal, melakukan sebuah pendekatan. Nah, tapi lebih lengkapnya gini teman-teman, pengertiannya yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pendidikan dan berusaha mencari sebuah permasalahan lalu dituntaskan melalui sebuah pendekatan sosiologis. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Muhammad Zaki. Nah, kalau tadi saya sudah menjelaskan singkat tentang pengertian sosiologi pendidikan, maka sekarang saya akan menjelaskan tujuan tersendiri dari pendidikan itu teman-teman. Nah, tujuan sosiologi pendidikan itu tidak hanya mempelajari masalah-masalah berupa sosial tentang pendidikan itu, akan tetapi juga mempelajari bagaimana bahan kurikulumnya nanti, bagaimana rencana kedepannya di dalam pendidikan itu, di mana sarana prasarananya dan sebagainya teman-teman. Nah, sosiologi pendidikan itu juga bertujuan untuk menganalisis sebuah proses sosialisasi anak. Nah, di mana anak itu tentunya peserta didik. Nah, itu bagaimana nantinya bisa menjadi sebuah generasi yang tidak luput dari sosial dalam bermasyarakatnya teman-teman. Jadi peserta didik itu di dalam sosiologi pendidikan itu akan diajarkan tentang bagaimana kita bersosial yang lebih terhadap pendidikan itu. Nah, sosiologi pendidikan juga mengajarkan tentang kekeluargaan, tentang kemasyarakatan, dan perkembangan dalam sebuah kemajuan di era global ini teman-teman. Tentunya era milenial, bisa juga intelektual ini juga teman-teman. Nah, sekarang sosiologi pendidikan itu juga mengajarkan bagaimana caranya kita berpartisipasi. Maksudnya, jika sebuah anak didik itu memiliki sebuah prestasi, itu juga mengajarkan bagaimana penyalurannya di dalam sebuah minat atau bakatnya itu. Jadi sosiologi pendidikan itu mengajarkan bahwasanya peserta didik itu harus terjun, di mana terjunnya dalam pencarian sebuah minat bakat tadi teman-teman. Nah, di dalam itu sendiri tujuan sosiologi pendidikan juga tentunya mengemukakan apa pentingnya pendidikan tersebut teman-teman. Nah, pendidikan itu di dalam sosiologi pendidikan itu sangat penting. Dan jadi nantinya orang-orang yang bisa memahami apa itu sosiologi pendidikan itu sebenarnya orang yang memiliki tujuan sosialnya tinggi teman-teman. Nah, itu tadi mengenai singkat cerita dari tujuan sosiologi pendidikan teman-teman. Nah, teman-teman, kalau tadi saya membahas tentang pengertian sosiologi pendidikan, lalu tujuan sosiologi pendidikan, maka sekarang saya akan membahas tentang ruang lingkup sosiologi pendidikan. Nah, teman-teman, di dalam ruang lingkup itu
secara garis besar ruang lingkup sosiologi pendidikan itu bagaimana membahas mengenai aspek-aspek yang berhubungan tentang pendidikan tersebut teman-teman. Nah, akan tetapi di dalam ruang lingkupnya itu sendiri juga menjalin sebuah hubungan, misalnya hubungan sistem pendidikan dengan sistem sosial dan hubungan sekolah dengan komunitas sekitarnya. Nah, dari dua itu masih ada lagi teman-teman, bahwasannya hubungan sekolah dengan sistem pendidikannya dan hubungan manusia dengan penyaluran pendidikan. Nah, bisa juga hubungan pendidikan itu tentang masyarakat dan sosialnya teman-teman. Nah, itu tadi tentang sebuah ruang lingkup pendidikan teman-teman. Nah, sekarang akan saya lanjutkan lagi bahwasanya manfaat bagi calon guru untuk mempelajari sebuah sosiologi pendidikan ini teman-teman, dimana apabila nantinya itu kita menjadi sebuah guru, kita harus paham tentang sosiologi pendidikan teman-teman, yang merupakan sebuah yang memiliki sebuah manfaat agar kita itu mudah bagaimana caranya bersosialisasi, memberi pelajaran pada anak didik, bisa menjadi pendidik yang mampu membimbing serta memberikan berbagai masukan-masukan yang berguna. Dan dengan adanya sosiologi pendidikan ini teman-teman, calon guru atau bagi guru nantinya kedepannya pendidikan ini diharapkan lebih maju, berkemajuan. Nah, itu teman-teman. Dan juga di dalam sosiologi pendidikan ini berguna bagi calon guru dalam mengembangkan sebuah potensi mengajarnya teman-teman. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Bila ada sebuah kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri, dan bila ada sebuah kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala teman-teman. Nah, maka dari itu saya mohon maaf, itu yang hanya bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Nun wal qalami wa mayasturun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrullah wa hum qarib. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.